Pernah kepikiran nggak sih gimana ya karakter lucu kayak Elmo dari Sesame Street gitu? Kok bisa jadi pusat kontroversi? Nah, iya kan? Ternyata ini sering kejadian loh kalau sebuah merek coba menjangkau semua orang, padahal nilai-nilai pelanggannya itu bisa jadi beda banget, malah tabrakan. Betul sekali. Selamat datang ya di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas fenomena yang disebut konflik ideologis antar segmen pelanggan. Oke. Sumbernya dari bab 10 buku The Growth Dilemma. Kita coba bongkar nih kenapa merek bahkan yang kelihatannya netral-netral aja bisa keseret dalam pusaran perbedaan nilai pas mereka berusaha tumbuh. Ya anggap aja ini semacam ringkasan biar Anda lebih, terinformasi lah. Menarik, menarik. Ini pasti relevan banget ya, soalnya kita sering lihat kan berita soal boykot merek atau tiba-tiba ada merek jadi rame dibicarain. Sering banget. Oke deh, jadi apa sih sebenarnya konflik ideologis ini dalam konteks merek? Gampangnya gini, ini kejadian waktu sebuah merek, bisa sengaja bisa nggak sengaja ya, dianggap mewakili nilai atau keyakinan satu kelompok pelanggan. Nah, ini bisa nyulut reaksi keras dari kelompok pelanggan lain yang, ya, nggak sejalan gitu nilainya. Ada dua pemicu utamanya sih biasanya. Oke, apa tuh yang pertama? Pemicu pertama itu ketika mereknya sendiri yang secara aktif ambil sikap atau menyelaraskan dirilah sama nilai tertentu. Oh, mereknya yang mulai? Iya, contoh paling jelas mungkin ya dari Sesame Street itu. Ingat gak waktu Big Bird sama Elmo ngumumin kalau mereka udah divaksin COVID-19? Oh iya, ingat banget itu kan cuitan Big Bird tahun 2021 ya. Rame banget itu. Banget kan? Ada yang dukung, Presiden Biden juga kalau nggak salah. Tapi ada juga yang ngecam keras. Siapa tuh? Senator Ted Cruz ya. Bilang itu propaganda pemerintah. Tepat. Dan ini bukan sekali itu aja loh. Sesame Street sebelumnya juga pernah kena kritik dari kelompok konservatif, misalnya pas nampilin aktor gay Billy Porter, Oh, gitu juga ya. ya atau pas Elmo bahas soal isu rasisme. Jadi kelihatan polanya. Sebuah program anak-anak yang disayang banyak orang pun, ketika ambil sikap sesuai nilai inklusivitasnya, itu bisa bikin gesekan sama sebagian penontonnya. Jadi sikap mereka yang jelas itu bisa jadi kayak pedang bermata dua ya. Bisa banget. Nah, ini kejadian juga nggak sih di merek yang targetnya orang dewasa? Mungkin yang, isunya lebih keras. Tentu. Ada contoh kasus Yeti lawan National Rifle Association, NRA. Yeti ini kan merek pendingin premium gitu ya, buat outdoor. Iya, tahu. Mereka mutusin buat stop program diskon khusus buat anggota NRA. Mungkin buat Yeti ini, cuma penyesuaian program biasa aja gitu. Tapi dampaknya? Wah, luar biasa gede. Anggota NRA itu ngamuk, merasa dikhianati banget. Wow. Mereka kan banyak yang pemburu, pemancing, ngerasa jadi basis pelanggan inti Yeti lah. Ya. Reaksinya tuh emosional banget, simbolis. Ada video orang nembakin produk Yeti pakai senapan, terus ada tagar, #YetiCoolerChallenge. Isinya orang ngerusak barang Yeti. Serius? Sampai segitunya? Iya, ini udah bukan soal diskon lagi jadinya. Tapi nyentuh isu yang fundamental banget buat mereka. Kayak hak punya senjata yang waktu itu lagi panas-panasnya. Yeti coba klarifikasi sih, tapi ya konfliknya udah keburu gede. Gila sih. Itu tadi penyebab pertama ya, mereknya yang ambil sikap. Terus penyebab kedua apa dong? Nah, ini yang kadang lebih rumit. Penyebab kedua itu ketika bukan mereknya yang bertindak, tapi segmen pelanggan yang seolah-olah ngebajak atau ngeklaim merek itu buat agenda ideologis mereka sendiri. Maksudnya gimana? Pelanggan yang mulai gitu? Betul. Contohnya New Balance. Dulu ada perwakilan mereka komentar soal kebijakan dagang Presiden Trump. Intinya sih dukung manufaktur AAS balik lagi ke Amerika. Oke, fokusnya ekonomi ya berarti? Iya, harusnya gitu. Tapi komentar ini disalahartikan sama sebagian orang jadi dukungan penuh ke Trump secara politik. Waduh, terus reaksinya gimana? Kelompok liberal langsung nyeruin boikot. Ada yang sampai bakar sepatu New Balance mereka. Astaga. Tapi yang lebih parah lagi, ada situs web neo-Nazi malah ngedeklarasiin New Balance sebagai merek resmi revolusi Trump. Hah? Serius? Iya. Ini maksa New Balance buru-buru keluarin pernyataan, nolak supremasi kulit putih dan ideologi itu. Bayangin aja, merek sepatu olahraga bisa keseret ke isu seberat itu. Padahal niat awalnya sama sekali bukan ke sana. Gila juga ya. Gimana satu komentar bisa dipelintir sejauh itu? Ada contoh lain nggak? Mungkin yang awalnya nggak kelihatan politis gitu. Ada.
Dan ini nunjukin betapa gampangnya hal sepele jadi gede. Ingat kasus M&M's. Oh, permen coklat itu. Kenapa lagi? Mereka cuma ngelakuin perubahan kecil di desain karakter kartun mereka. Si karakter Green M&M itu sepatunya diganti. Dari yang tadinya sepatu bot hak tinggi, jadi sepatu cats biasa. Ya ampun, cuma ganti sepatu. Terus? Nah, awalnya kan cuma gitu ya. Tapi sama beberapa komentator politik, kayak Tucker Carlson waktu itu, perubahan ini malah dibingkai jadi isu ideologis. Loh, kok bisa? Dibilang jadi nggak seksi lagi lah, jadi androgini, terus dianggap bagian dari agenda woke. Tiba-tiba aja gitu, merek permen coklat jadi simbol perang budaya. Nggak masuk akal. Sampai-sampai M&M's itu sempat narik sementara karakter-karakter ini dari iklan mereka, saking panasnya situasi waktu itu. Luar biasa ya, dari sepatu karakter kartun jadi perang budaya. Oke, jadi jelas nih ada dua jalur utama konflik ini ya, bisa dari tindakan mereknya sendiri atau malah dibajak sama kelompok tertentu. Betul. Tapi, kenapa sih kita perlu ngerti ini semua? Apa relevansinya buat kita sebagai konsumen atau mungkin pengamat gitu? Ini penting banget menurut saya, biar Anda bisa lihat lebih dalam gitu. Nggak cuma di permukaan berita atau kemarahan di medsos aja. Ngerti dua penyebat ini, sikap merek versus pembajakan segmen, itu bantu Anda nganalisis kenapa sebuah kontroversi bisa meledak. Jadi bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi lebih ke dinamika pasar, komunikasi, di era yang kayaknya gampang banget terpolarisasi ini. Anda jadi bisa baca situasi lebih kritis lah. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, konflik ideologis ini beneran ada dan bisa datang dari arah mana aja. Bener. Bisa gara-gara Elmo divaksin, bisa juga gara-gara sepatu cats karakter M&M. Ini jelas jadi dilema gede banget buat merek yang pengen tumbuh, tapi juga pengen ngerangkul semua pelanggan yang beda-beda. Tepat sekali. Dan ini sebenarnya ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan juga. Apa tuh? Di tengah masyarakat kita yang nilai-nilainya beragam banget dan ya gampang terpecah gini, mungkin nggak sih sebuah merek bisa tumbuh besar dan merangkul semua orang tanpa secara nggak sengaja malah nyulut api konflik ideologis? Gimana coba caranya mereka navigasi jebakan ini?